Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini salah satu contoh kader masjid yang akhirnya memimpin kekuatan besar di Palestina. Dan dibuktikan seumur hidupnya, semua waktunya untuk pembebasan Al-Aqsa dan Palestina. Dia dibesarkan dari masjid. Dan untuk Masjidil Aqsa, segenap hidupnya didedikasikan dan pada akhirnya mati syahid. Ismail Haniyah. Kita lihat video pertama. Ayah saya adalah seorang sufi, bahkan dia guru tarekat. Sering menerima tamu dari kalangan ulama dan mengadakan majelis zikir. Seperti yang telah saya katakan, beliau adalah seorang guru tarekat. Sejak kecil saya menyaksikan situasi itu. Sejak tahun 63 tradisi ini berjalan. Ayah saya berasal dari sekolah sufi. Ada satu zawiyah namanya, sudut sufi. Saya masih kecil pada saat itu. Dan saya menyaksikan bagaimana majelis zikir. Ayah juga menyelenggarakan maulid dan halaqah Quran dan camp Quran selama 3 hari. Ya, seperti kita juga ada agenda baca Quran bagi yang wafat. Ayah saya juga muazin di masjid. Masjid di dekat rumah. Dan disiplin azan sholat subuh di masjid. Saat itu umur saya 6 tahun. Tugas saya bawa lampu untuk ayah saya karena tidak ada listrik. Tahun 79 itu. Tugas saya bukain pintu buat ayah saya. Dan ayah saya yang azan. Begini saya tumbuh besar sejak kecil bersama ayah saya. Bagaimana secara ruhiyah, secara intelektual, secara disiplin saya dibesarkan. Baik, ini videonya. Ini anak masjid yang kemarin baru saja mati syahid, yang dibom oleh Israel. Kalau Anda bertanya, bagaimana mereka itu bisa memimpin dan bertahan bersama rakyatnya, karena besarnya dari masjid. Jangan salah paham juga tentang kelompok sufi. Karena ada yang kalau dengar sufi kayaknya udah negatif aja bawaannya. Sehingga kadang-kadang saya perlu ganti sedikit istilah dari jadi tazkiyatun nafas. Sebetulnya dia juga maksudnya. Tapi karena sudah seuzon. Kok beragama kerjanya seuzon terus. Sama istilah saja sudah mabuk kadang-kadang. Sudah resistensi. Padahal kekuatan-kekuatan tasawuf ini yang sampai hari ini menjadi kekuatan terbesar. Sementara kaum suuzon ini saya nggak tahu seperti apa pembelaannya dan sumudnya, ketangguhannya bertahan. Karena memang beragama itu kalau cuma di otak nggak sampai di hati. Hadis itu kalau cuma sampai di tenggorokan nggak sampai di keyakinan. Beragamanya pun nggak bahagia. Ya, dan selalu suuzon. Nah, mereka terus terang, saya dibesarkan di lingkungan sufi dan tugas saya buka pintu dan gak ada listrik saat itu. Bawa lampu yang saya nyalakan pakai minyak zaitun. Dan tugas saya sejak umur 6 tahun itu ayah saya yang azan di masjid. Bagaimana anak-anak kita dibesarkan dan bagaimana mereka tumbuh. Bagaimana peran masjid bekerja dalam hal ini? Insya Allah tidak ada kata terlambat ya. Kita bangkitkan kembali kekuatan dari masjid. Allahu Akbar. Seperti itu dia dibesarkan. Allahumma arhamna bil